Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus. Oke, sebagai pendahuluan, kita lihat dulu di sini. Pernahkah kamu melihat jalan menanjak atau menurun? Nah, di situ kalau jalan menanjak itu berarti dia jalanannya naik. Kalau menurun berarti jalanannya turun. Nah, pasti jalan naik atau turun itu memiliki kemiringan. Nah, bagaimana kemiringannya mempengaruhi kendaraan? Oke, kalau jalanannya menanjak atau naik, misalnya kalau kemiringannya besar berarti kendaraan itu atau usahanya lebih keras. Kalau kemiringannya rendah berarti usahanya akan jauh lebih kecil daripada kemiringan yang tinggi tadi. Yang akan kita pelajari yaitu kemiringan garis atau gradien. Kita ke konsep gradien atau kemiringannya dulu. Gradien itu menunjukkan tingkat kemiringan atau kecuraman garis. Nilai gradien dihitung sebagai perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, di sini rumusnya gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Nah, di sini rumusnya adalah kalau tadi artinya adalah perubahan nilai Y, berarti di sini delta Y. Delta Y dibagi delta X, atau kalau nanti ada 2Y berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalnya di sini jalanannya naik. Kita menghitung kemiringannya dari mana? Oke, di sini ada ilustrasi. Jika naik, maka ilustrasinya yaitu kita buat sebuah segitiga. Di sini garis putus-putus ini adalah ilustrasinya. Oke, yang naik ini kan itu sumbu Y atau yang berdiri ya. Berarti di sini yang naik ini kita buat segitiga. Yang naik ini adalah delta Y. Terus kita buat garis di sini untuk membentuk sebuah segitiga, itu namanya delta X. Jadi gradiennya itu adalah delta Y dibagi delta X. Di sini ada jenis kemiringan persamaan garis lurus. Jika gradiennya atau M-nya itu positif, maka garisnya naik dari kiri ke kanan. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jika ada dua sumbu X dan Y, kalau M-nya positif, maka dari kiri bawah ke kanan atas itu grafiknya naik. Kalau gradiennya itu negatif, maka garisnya turun dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu turun, ilustrasinya seperti ini. Jika gradiennya itu sama dengan 0, maka garisnya mendatar atau horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Di sini kan sumbu X, berarti kalau gradiennya 0 maka dia sejajar dengan sumbu X ini, garis putus-putus ini. Kalau gradiennya tak terdefinisi atau garisnya tegak vertikal, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang berdiri, berarti kalau gradiennya tak terdefinisi, garisnya tegak sejajar dengan sumbu Y. Ada beberapa soal kita disuruh menentukan gradien dari persamaan garis. Seperti yang kita tahu bahwa persamaan garis lurus itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX, di mana gradien itu adalah huruf M. Di sini ini adalah gradien. Maka kita harus mengidentifikasi sebuah persamaan itu. Gradiennya itu tempatnya itu ada di depan X, dan di sini Y-nya itu sendirian, di sebelah kirinya sama dengan. Jadi kita harus mengidentifikasi bentuknya sampai ke bentuk umum persamaan garis lurus ini untuk menentukan nilai gradien. Kalau nilai gradien itu berarti yang M. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini nomor 1, Y sama dengan 3X.
Untuk M itu nilainya ada di depan X ketika Y-nya berada di sebelah kiri sama dengan. Oke, di sini Y sama dengan 3X. Berarti M itu ada di angka 3. Jadi gradiennya itu langsung saja mudah. Jadi gradiennya adalah 3. Oke, untuk yang nomor 2. Di sini Y-nya sudah sendirian. Gradien itu ada di depan X, berarti gradiennya adalah angka 5. Kalau nomor 3 ini bentuknya kan tidak sama dengan bentuk umum. Jadi kita ada sedikit memindahkan angkanya biar sama kayak yang bentuk umum. Jadi kalau seperti ini kita ubah bentuknya ya. Jadi Y-nya tetap. Di sini ada 2 dikurangi X. Kalau bentuk umum, X itu ada di depan, maka kita geser aja negatif X. 2-nya ini kan positif, maka kita kasih tanda plus 2. Nah, ini sudah sama kan kayak bentuk umum persamaan garis lurus. Tapi di sini di depan X tidak ada angkanya, maka di depan X itu adalah angka 1. Atau kita tuliskan Y sama dengan negatif 1X ditambah 2. Jadi gradiennya berapa? Gradiennya adalah angka di depan X. Gradiennya berarti negatif 1. M itu negatif 1. Soal yang kedua levelnya adalah sedang. Jadi sama seperti tadi kita mengubah persamaan ini menjadi ke bentuk umum persamaan garis lurus. Yaitu yang pertama itu adalah Y sama dengan MX atau diubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Kalau sudah diubah bentuknya seperti ini, kita sudah tahu mana gradiennya. Gradiennya itu adalah huruf M di depan X ketika Y-nya sendirian. Yang soal nomor pertama, di sini ada 2Y sama dengan 4X plus 1. Kita tidak bisa menentukan gradien karena di sini ada angka 2 di depan Y, padahal bentuk umum persamaan garis lurus Y-nya itu sendirian. Jadi kita pindah ruaskan angka 2. Caranya yaitu di sini kalau Y-nya mau sendirian berarti yang dipindah adalah 2, dipindah ke kanan jadi pembagian karena 2Y itu perkalian 2 dan Y, maka 2 kalau dipindah jadi pembagian. Jadi 4X ditambah 1 dibagi 2. Persamaannya itu menjadi Y sama dengan 4X dibagi 2. Itu adalah 2X ditambah 1 dibagi 2. Langsung saja 1/2 gitu aja. Untuk gradiennya, jadi gradiennya itu angka di depan X, Y-nya sudah sendirian berarti M-nya adalah 2. Oke, kita coba soal yang lain, misalnya yang nomor 3. Nomor 3, di sini ada 2Y sama dengan 1 dikurangi 2X. Karena X-nya itu kalau bentuk umum berada di depan, maka kita pindahkan X dulu ya. Untuk negatif 2X, ini kita geser. Bukan pindah ruas ya, tapi geser ke kiri. 1 kita geser ke kanan jadi positif 1. Nah, di sini bukan pindah ruas ya, tapi menggeser. Karena kalau pindah ruas itu pindah ke kiri atau kanannya sama dengan, kalau ini tetap di kanannya sama dengan. Jadi kita nggak merubah nilai dari negatif 2X atau 1. Oke, selanjutnya kalau bentuk umum persamaan garis lurus kan Y-nya sendirian. Kalau di sini ada angka 2 berarti sama seperti tadi. Kalau mau Y-nya sendirian berarti 2-nya dipindah ruas. Negatif 2X ditambah 1 dibagi 2. Langsung saja kita hitung. Y sama dengan negatif 2X dibagi 2. Itu adalah negatif 1X ditambah
1 dibagi 2, langsung saja kita per 1/2. Jadi gradiennya itu angka di depan X adalah angka negatif 1. Jadi M-nya itu negatif 1. Untuk soal yang ketiga, di sini levelnya sulit ya. Jadi sama seperti tadi, kita harus mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk yang sama dengan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C untuk mencari nilai dari gradien. Untuk soal yang pertama, Y dikurangi X sama dengan 0. Kita ubah bentuknya sampai ke bentuk Y sama dengan MX. Oke, di sini Y dikurangi X, berarti nanti yang kita pindah ruas adalah negatif X. Y-nya tetap di kiri sama dengan negatif X dipindah jadi positif X atau X saja. Angka 0-nya tidak usah kita tulis lagi, jadi Y sama dengan X. Gradiennya berarti angka di depan X. Kalau di sini tidak ada angkanya, maka angka 1. Jadi gradien atau M-nya itu adalah 1. Untuk soal yang keempat, misalnya di sini soal yang keempat kita bahas ada 4x dikurangi 2y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kita ubah bentuknya sampai ke y sama dengan mx plus c. Gimana caranya? Di sini yang ada unsur y-nya tetap di kirinya sama dengan. Jadi negatif 2y tetap ya. Oke, yang dipindah adalah 4x dan juga positif 3. 4x kalau dipindah itu jadi negatif 4x. Kalau positif 3 dipindah jadi negatif 3. Selanjutnya di sini y-nya belum sendirian ya, ada negatif 2. Ada negatif 2, jadi y-nya tetap. Yang dipindah adalah negatif 2. Negatif 2y itu adalah sebuah perkalian, kalau dipindah jadi pembagian. Negatifnya juga ikut. Negatif 4x dikurangi 3 dibagi negatif 2. Oke, jadi langsung saja kita hitung y sama dengan negatif 4x dibagi negatif 2. Negatif 4 bagi negatif 2 itu adalah positif 2. Jadi 2x negatif 3 dibagi negatif 2 adalah positif. Langsung saja perperan gak apa-apa, 3/2. Jadi nilai M-nya adalah angka yang berada di depan X. Jadi M-nya adalah angka 2. Oke, selanjutnya di sini saya bahas nomor 10 ya. Karena di sini ada tanda kurung, maka kita menggunakan sifat distributif. Jadi angka yang berada di luar kurung dikalikan semua yang berada dalam kurung. Jadi bentuknya negatif y sama dengan 3 kali 2x adalah 6x. 3 kali positif 1 adalah positif 3. Jadi bentuknya seperti ini ketika sudah diubah. Oke, di sini ada negatif y, padahal bentuk umum persamaan garis lurus adalah y saja. Jadi kalau di sini negatif y, berarti kita ubah jadi angka 1 di depan y. Jadi negatif 1y. Oke, berarti y sama dengan 6x plus 3 dibagi negatif 1. Oke, jadi persamaannya adalah y sama dengan 6 bagi negatif 1 adalah negatif 6x. Positif 3 dibagi 1 adalah negatif 3. Jadi M atau gradiennya adalah negatif 6. Karena negatif 6 berada di depan X. Contoh soal selanjutnya, di sini kita harus mencari gradien dari sebuah koordinat kartesius. Di sini ada beberapa grafik ya. Untuk yang pertama, di sini sudah ada garis bantu juga. Yang garis putus-putus ini adalah garis bantu. Jadi kita harus mencari gradiennya. Gradien itu apa rumusnya tadi? M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu adalah garis putus-putus yang berdiri ini ya. Itu delta X yang
garis putus-putus yang tidur. Jadi kita akan mencari kemiringan dari garis merah ini, kemiringannya. Oke, langsung saja untuk delta Y. Di sini kita lihat berapa satuan kotaknya. Kita lihat perubahan nilai Y-nya. Untuk Y di sini dari atas garis putus-putusnya kita hitung berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Kita tulis delta Y-nya adalah 4. Oke, dari sini per delta X. Delta X itu adalah garis yang tidur. Kita lanjutkan untuk menghitung dari garis yang berhenti tadi. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi delta X-nya adalah 4. Jadi gradiennya 4 bagi 4 adalah 1. Jadi untuk yang nomor 1, gradiennya adalah 1. Baik, ada soal selanjutnya. Di sini kalian harus mencari kemiringan atau gradien dari garis tersebut. Yang nomor 1, di sini M-nya berapa? Langkah pertama kita harus cari tahu dulu di sini dari kiri ke kanan itu garisnya naik apa turun. Dari kiri ke kanan, kalau di sini adalah garisnya turun. Jadi M-nya itu nanti negatif. Untuk di sini karena kita nggak punya garis bantu, maka kita harus membuat garis bantu sendiri. Oke, dari atas ke bawah kita buat sebuah segitiga. Oke, langsung saja kita hitung. Kemiringannya itu adalah delta Y dibagi delta X, atau yang berdiri dulu kita hitung. Oke, dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dibagi yang garis tidur adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti gradiennya adalah negatif 5/8.